Sahabat, Alkitab memberikan titik terang kepada kita umat Kristen, bahwa kesatuan adalah kehendak Tuhan, tetapi perpecahan adalah kehendak iblis. Sehingga pada saat keluarga, sahabat, komunitas, gereja, bangsa dan negara terpecah belah, iblis akan bersorak-sorai. Linear dengan hal itu, perpecahan itu terjadi karena adanya peran aktif roh pemecah belah yang bekerja dalam kehidupan manusia. Baca dan cermati Galatia 5 ayat 20. Amat disayangkan, ada banyak umat Kristen yang tidak menyadari hal ini, dan akibatnya orang tersebut pun dipakai iblis untuk menjadi agen pemecah belah. Ingatlah bahwa pada waktu perpecahan terjadi, iblis dapat masuk lebih dalam lagi untuk menghancurkan suatu kehidupan manusia yang harmonis. Selain itu, tanpa kita sadari juga, roh pemecah cenderung mempertajam segala perbedaan yang ada, misal dengan cara menghasut sana-sini, sehingga menghancurkan kesatuan dan persatuan umat dan juga gerejanya. Jadi, hal ini sangat jelas berlawanan dengan tujuan akhir gereja Tuhan, yaitu kesatuan dan persatuan tubuh Kristus, sebagaimana tertulis di Efesus 5 ayat 15-16. Secara pemaknaan roh pemecah dalam bahasa Yunani adalah hairesis, yang mempunyai arti merampas, mengambil yang bukan miliknya, merusak, pertikaian atau perselisihan, perbedaan pendapat dan tujuan yang kesemuanya bersifat negatif dan merugikan. Sedangkan berdasarkan sejarah, bangsa Indonesia dapat mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia yang menggunakan politik divide et impera atau politik pecah belah atau adu domba, karena adanya kesatuan dan persatuan walau saat itu senjata yang dimiliki rakyat Indonesia sangatlah sederhana dan minim. Secara kasat mata, perpecahan terjadi karena adanya aneka ragam perbedaan berkaitan dengan kekayaan, kedudukan atau jabatan, kepandaian, kebudayaan, etnis juga perkembangan filsafat. Sebagaimana tertulis di Alkitab, Rasul Paulus secara tegas pernah menegur jemaat Korintus yang blok-blokan dengan mengultuskan Paulus, Apolos, Kefas atau Kristus. Baca dan cermati 1 Korintus 1 ayat 12. Pengelompokan-pengelompokan yang terjadi sangat kontras menunjukkan sikap duniawi yang kuat, seperti 1. Adanya iri hati, sebagaimana tertulis di 1 Korintus 3 ayat 3. Sifat iri hati ini sering ditemukan pada jemaat Tuhan yang tidak senang melihat orang lain diberkati, dan atau dipakai Tuhan, kemudian membandingkan dengan diri sendiri mengapa bukan dia yang dipilih atau terpilih. 2. Adanya perselisihan. Apabila perselisihan yang terjadi antar anggota jemaat tidak segera diselesaikan dengan cepat, sehingga atas lambatnya penanganan ini dapat membuat anggota jemaat undur dan menjauhkan diri dari persekutuan. 3. Kesombongan. Adanya sifat sombong ini timbul karena merasa diri sendiri lebih hebat daripada orang lain. Padahal Allah menentang orang congkak tetapi mengasihi orang yang rendah hati, sebagaimana yang tertulis di 1 Petrus 5 ayat 5b. Harus kita pahami, dimanapun orang sombong ini berada, dia tidak dapat diterima oleh komunitas setempat dan menjadi batu sandungan bagi orang lain. 4. Pemfitnah. Sifat suka menjelek-jelekan orang lain yang tidak sesuai dengan kenyataan dipicu oleh perasaan iri hati, sakit hati atau tidak suka kepada seseorang, sehingga yang dilihat hanyalah sisi kekurangannya tanpa pernah melihat sisi kebaikan orang lain. 5. Kemunafikan. Adanya sifat di luar dan di dalam tidak sama. Sifat kemunafikan ini ditemukan pada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang mengutamakan perbuatan luar untuk dilihat orang, padahal hatinya jauh dari Allah. Baca Matius 15 ayat 1 dan ayat 8. Jadi hati-hati dan waspada, serta segeralah bertobat. Sebab,
Siapa yang melakukan sikap dan sifat di atas tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Baca Galatia 5 ayat 21b. Lalu, apa akibat dari roh pemecah ini? Yang pertama, timbul golongan atau kelompok, tertulis di 1 Korintus 1 ayat 12, dan 1 Korintus 3 ayat 4. Roh pemecah menyebabkan hancurnya persekutuan antar jemaat, bahkan juga antar pemimpin gereja. Karena merasa pengajarannya lebih murni atau alkitabiah, kemudian merendahkan yang lain sehingga ada tembok pemisah antar gereja. Kedua, menghambat pertumbuhan rohani. Munculnya golongan atau kelompok superior sering tidak mengizinkan anggota jemaatnya bersekutu dengan anggota persekutuan lain. Sesungguhnya sikap semacam ini menunjukkan ketidakdewasaan di dalam Kristus alias kekanak-kanakan rohani yang tidak terlatih membedakan yang baik daripada yang jahat. Baca Ibrani 5 ayat 14. Yang terakhir atau ketiga, adalah keluar dari persekutuan. Seorang yang tersandung terhadap anggota persekutuan lain, kemungkinan besar keluar dari persekutuan dengan beribu alasan, lalu mencari tempat lain yang dapat menampungnya. Penting menjadi perhatian dan renungan buat kita umat Kristen, bahwasanya Tuhan tidak berkenan apabila seseorang mengundurkan diri dari iman. Baca Ibrani 10 ayat 38. Dalam menghadapi roh pemecah ini, kita harus mencontoh dan meneladani Rasul Paulus. Ingat, Rasul Paulus menasihati bagaimana menghadapi roh pemecah. Hal ini tertulis dalam Filipi 2 ayat 5, 8, yakni, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian sengkarut roh pemecah dalam perspektif Alkitab. Salam dari kami Hasudungan Silaen di Medan.